Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami aturkan pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami untuk menyampaikan sebagian tugas dari kami yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan PM di SMP 7 Pati, dan salah satu tugasnya adalah kami untuk mengimbaskan kepada panjenengan semua. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami untuk boleh menyampaikan hal ini. Yang diberi kesempatan pertama adalah saya sebagai awal dasar kita, maka saya diminta teman-teman untuk menyampaikan konsep pola pikir bertumbuh. Growth mindset. Mungkin Bapak Ibu yang bahasa Inggris membacanya lebih fasih daripada saya. Iya. Nama Pak Edi Kuning membacanya growth mindset. Tentang apa itu growth mindset? Pada dasarnya adalah ini yang mendasari kita semua untuk benar-benar nanti melaksanakan pembelajaran mendalam seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, barangkali nanti ada hal yang perlu panjenengan tambahkan, nanti saya lebih berterima kasih. Kemudian Bapak yang melatar belakangi tentang pembelajaran mendalam yang didahului oleh growth mindset ini, yaitu pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kesadaran kita, barangkali juga sudah dalam arti kita punya wawasan ke sana, bahwa di era ini di abad 21 ini, apalagi menghadapi gen Z ya, gen Z itu sudah gen alpha, anak SMP gen alpha, betul kan? Itu tentu saja kita harus ikut juga menyesuaikan diri, sehingga kemampuan anak untuk berpikir lebih kritis, kemampuan anak untuk terus belajar, kemampuan anak terus untuk beradaptasi, ini harus kita dorong. Dan inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan mereka, kunci keberhasilan mereka. Nah, kalau guru yang menghadapi mereka tidak ikut juga beradaptasi, maka barangkali kita juga malah dibawa anak-anak kita. Maka yang pertama kali adalah pola pikir kita harus kita bangun. Nah, ini penting juga, artinya bahwa pola pikir bertumbuh ini berperan penting juga untuk mendorong murid-murid menghadapi tantangan zaman, menghadapi era yang sekarang ini, sehingga mereka boleh belajar terus dari kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, tujuannya dalam sesi ini kita supaya nanti kita bisa memahami growth mindset itu sendiri, kemudian bisa mengkaitkan growth mindset dengan pembelajaran mendalam, kemudian menemukan strategi dan penerapan pembelajaran atau penerapan pola pikir bertumbuh growth mindset di kelas kita. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya pola pikir atau mindset itu dengan sendirinya ada dua macam. Saya tadi membawa gelas berisi air mineral, sudah saya minum Ibu Bapak, sehingga tidak penuh lagi. Barangkali Ibu Bapak bisa menyampaikan tentang isi air yang saya bawa ini. Pertanyaan saya, air ini tinggal setengah. Bapak Ibu setuju? Halo? Air yang setengah tinggal setengahnya, setuju? Nah, kalau saya ubah, air ini masih setengahnya. Bapak Ibu setuju? Loh, kok setuju semua? Mana yang benar? Masih setengah atau tinggal setengah? Loh, tadi saya tanya tinggal setengah, benar juga, setuju juga. Masih setengah, sama-sama betulnya ya? Tetapi kenapa berbeda?
Karena tinggal cara pandang kita, tinggal pola pikir kita untuk memandang hal yang sama. Faktanya ya memang sekian, tetapi satu sisi ada yang memandang masih setengahnya, tapi sisi lain ada yang memandang tinggal setengahnya. Dengan demikian, belajar dari sini, maka pola pikir kita itu ada dua macam sebetulnya. Bisa dibuka yang ini Mas Pak Koko, yang macam-macam, tidak yang PDF ya. Ya, pola pikir kita ada dua. Ya, yang ini ada dua macam. Satu namanya adalah pola pikir bertumbuh, growth mindset, dan satu lagi adalah pola pikir tetap, dibaca fixed mindset, betul, fixed, pola pikir tetap. Nah, sementara barangkali kita ya biasanya yang masih ada dalam kita adalah fixed mindset. Yang diharapkan pada era sekarang adalah kita harus growth mindset, jadi pola pikir yang terus bertumbuh. Nah, pola pikir growth mindset itu sendiri definisikan di sana adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi lebih mementingkan proses, ini cirinya, mementingkan proses bertumbuh. Tetapi kalau fixed mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Dalam bahasa Jepangnya adalah isaku niki. Oh, kayak isaku niki ya, wes diapa-apakno diadakan pelatihan isaku niki. Belajar isaku niki alias iso-iso ya ngono. Gelem ra gelem ya kaya ngono. Disadari atau tidak, seringkali kita punya pola pikir yang seperti ini. Lebih-lebih yang usianya sudah seperti saya ke atas, halah wis tuwa nek ape diapakno. Ben yo ini diapakno tetap ini. Setuju betul dengan ini? Tidak setuju ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, iya, mindset kita sekarang oleh karena itu kita dipacu untuk bisa mengubah mindset kita sebelum kita menjadi penolong anak-anak kita untuk merubah mindsetnya menjadi mindset yang grow, bertumbuh, pola pikir bertumbuh. Ya, dilanjut Pak Koko. Nah sekarang apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam menghadapi sesuatu, faktanya sama, air ini setengahnya, tetapi satu sisi ada yang bilang masih setengah, sisi lain ada yang bilang tidak setengah. Sama-sama benernya, tapi hanya cara pandang yang berbeda. Cara pandang itu dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir itu berpengaruh pada bagaimana kita bertindak. Lah, tindakan kita ini nanti yang akan mempengaruhi hasil. Kan itu urutannya begitu. Ya, wah catatan saya sudah tertinggal. Nah, yang kecil, ya itu. Terima kasih. Wah, harus ngepek kecil, tidak ngepek nanti biasanya jadi keliru. Ibu bapak, yang pertama adalah pola pikir bertumbuh. Perbedaannya dengan pola pikir tetap itu ada pada challenge. Itu kalau kita menghadapi tantangan, terus begini. Challenge tantangan, ya tantangan. Ketika tantangan itu tiba datang depan, kalau kita masih memiliki pola pikir tetap, ya timbang tantangan menghindar lewat kene. Di situ ada batu besar, timbang lompat kangelan, do nyingkiri, menghindar. Ya, wis tuh apa-apa lah, kok nek lompat malah keluar itu. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh tidak demikian. Untuk menghadapi tantangan itu ya kita terima tantangan itu, kita hadapi, gitu. Tidak menghindar lagi. Ini jika menghadapi tantangan. Kemudian jika menghadapi rintangan, di sini dibahasakan adalah obstacle. Kelihatan dari belakang ya, obstacle. Kalau masih punya pola pikir tetap, menyerah, terus tuh, singinilah menyerah. Ya,
Tetapi dalam pola pikir bertumbuh, bertahan menghadapi kerintangan itu. Biarlah rintangan tetap ada pada kita. Ya, hanya solusinya yang penting bertahan dulu. Nah, kemudian pada effort, perbedaannya pada effort, upaya. Nah, dalam pola pikir tetap, upaya apapun tanpa guna, tiada berguna. Bahasa Arabnya yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia adalah nama mubazir. Wes tuwa nek dilatih, ora ana gunane, mubazir itu termasuk. Ora ana guna, tetapi pola pikir bertumbuh tidak begitu. Pola pikir bertumbuh ada upaya, ada effort. Inilah peluang keberhasilan terbuka lebar. Ada peluang. Jadi itu perbedaannya. Dikasih upaya PPT, kita singkat PPT saja ya. Pola pikir tetap PPT. Yang satu pola pikir bertumbuh PPB. Ojo kleru PBB. Nah, PBB muda. PPB. PPB baru dewi melihat effort itu adalah peluang besar. Nah, kemudian berikutnya kritik. Ibu dan bapak, sering anak bertanya pada kita, dan pertanyaannya itu adalah justru berisi kritik. Kebanyakan mungkin tidak hanya saya, yang dikritik rasanya bodoh, kudu nesu, berarti kita masih punya pola pikir tetap. Kritik itu dianggap sebagai serangan, ucap kok nyerang tua, kudu ngamuk. Iya. Baru dilaporkan pakannya mati, gue kudu ngamuk rasanya. Berarti saya masih memiliki pola pikir. Tetapi bagi orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh, bahwa kritikan itu adalah sebagai informasi. Informasi ini menjadi masukan kita untuk menjadi lebih baik. Oh, jebule aku kamu informasi. Tetapi kalau kita pola pikir tetap, gue minyak bisa jadi kritikan dianggap hinaan, dianggap ejaan. Nah, ini yang membuat kita tidak akan bertumbuh. Tetapi sebagai pola pikir bertumbuh, kita punya itu, ini juga menjadi informasi yang penting untuk di lain hari menjadi lebih baik. Nah, kemudian bedanya yang kelima adalah tentang sukses ada. Kalau ada orang berhasil, pola pikir kita masih PPT, itu adalah suatu ancaman. Pak Koko saya menganggap luar biasa, kemajuannya set gitu. Kalau saya punya pola pikir tetap, wah, Pak Koko yang ancaman bagi saya. Tetapi apabila saya punya pola pikir bertumbuh, apa yang diraih oleh Pak Koko ini menjadi inspirasi bagi saya. Piye ya Pak Koko kok iso cepat berhasil ini? Piye ya Pak Koko kok iso pinter dan sebagainya? Ini aku butuh iso menyesuaikan seperti Pak Koko. Kira-kira begitu Ibu dan Bapak. Jadi pola pikir bertumbuh itu mempunyai ciri-ciri. Satu, melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk belajar. Next, yang PPT, yang PPT. Ya. Ciri-ciri pola pikir bertumbuh itu satu, melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk belajar. Kedua, tidak takut gagal. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya terinspirasi ketika naik sepeda. Kalau seseorang tidak mau ingin sukses belajar naik sepeda, pastilah mengalami jatuh, betul. Tapi naik jatuh tidak mau bangkit lagi, kira-kira bisa naik sepeda tidak? Mungkin tidak akan bisa. Jatuh naik, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi inilah ciri-ciri dari growth mindset. Tidak takut gagal, karena kegagalan itu adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian tadi sudah.
klik lagi lanjutnya. Ya. Oh, sebelumnya mungkin Pak, sebelumnya, yang ciri-ciri. Sudah ya? Ini ya. Tidak takut gagal tadi. Yang kedua, fokus pada usaha nanti tentu saja ada strategi itu juga bagian dari proses ya, dan hasil akhir tentunya mengikuti, walaupun tujuan itu sendiri bukan di hasil akhir ya, semua adalah proses pembelajaran. Kemudian terbuka terhadap umpan balik, terima kritikan dan sebagainya. Ini ciri-ciri growth mindset ya. Kemudian aspek-aspeknya bisa lanjut Pak ya. Ini perbedaan antara PPT dan PPB sudah lanjut ya. Berikutnya ini adalah pembelajaran mendalam jika dikaitkan dengan growth mindset apa. Jadi pembelajaran mendalam nanti intinya adalah memahami konsep, bukan menghafal, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Sus di tempo yang dulu. Kemudian mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Kemudian juga bisa mengembangkan keterampilan kritikal, kreatif, kolaboratif, komunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita sadari bahwa growth mindset itu bisa menumbuhkan ketangguhan belajar, bisa mendorong strategi baru, bisa melihat suatu kesalahan itu sebagai peluang belajar, bukan kesalahan sebagai kegagalan. Nah, mungkin ada contoh-contoh suara hati yang kita kenal. Kita kenal, nanti kita bisa membedakan mana yang PPT, mana yang PPB, yang PDF Pak, ya PDF. Suara hati. Ya, ini. Ibu Bapak, kita mampu mengubah suara hati itu, pola pikir kita dari PPT menuju ke pola pikir bertumbuh. Pola pikir PPT, kenali suara hati kita yang masuk dalam PPT, kemudian sadari bahwa kita punya pilihan, tidak patok bapong itu, dan pilihan itu berbicara kembali dengan suara PPB. Jadi suara PPT itu adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan maupun kesulitan. Kita sadari tidak hanya ini, ada alternatif lain, ada suara hati yang lain yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Baru kita melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Suara PPT tinggalkan, jangan dikenali lagi, tidak dihilangkan lagi, tapi suara PPB yang kita laksanakan untuk mendorong anak-anak bisa belajar lebih baik. Dan Ibu dan Bapak, kenapa itu penting? Saya ulangi lagi bahwa bagaimanapun juga guru itu sangat berpengaruh di depan anak-anak. Maka kalau gurunya masih PPT, jangan berharap nanti anak-anak mengikuti pembelajaran seperti yang kita harapkan, seperti yang panjenengan harapkan. Jadi semua diawali dari guru dulu untuk memiliki pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap kita tinggalkan, kita berusaha untuk menggapai pola pikir yang bertumbuh. Jika kita sudah memiliki itu, maka implikasinya ya anak-anak kita dorong untuk ke sana. Ibu Bapak, karena waktunya sampai hanya 20 menit, maka mohon maaf tidak sampai selesai saya menyampaikan ini. Barangkali nanti ingin menghendaki modulnya, saya bisa bagikan pada panjenengan untuk dipelajari sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian panjenengan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Buah Margerjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah.
boten. Ya kelihatan dari sini agak pucat ya. Ternyata ya, agak kurang sehat ternyata. Ya. Oke. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan mengimbaskan ya, apa yang saya peroleh dari pelatihan pembelajaran mendalam kemarin. Selanjutnya tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kenapa yang disampaikan asesmen dulu? Karena ini untuk lebih dipersiapkan terlebih dahulu untuk pembelajaran mendalam. Jadi yang kita persiapkan dulu adalah, atau kita ancang-ancangnya dulu adalah asesmen. Nanti baru ke perencanaan yang disampaikan oleh Bu ini. Untuk mengingat atau merefresh ingatan Bapak Ibu guru, ya, punya pertanyaan sedikit, monggo. Untuk yang pertama, kira-kira jawabannya tombol yang merah apa yang biru? Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya? Yang biru, Pak. Yang biru. Sepakat ya? Asesmen sumatif. Ya. Tadi yang mendengar ada yang merah ada ya, kayaknya. Berarti sudah paham semua. Ya. Ya. Berarti selanjutnya, kalau ini yang merah apa yang biru? Sepakat yang merah? Alhamdulillah sudah benar juga. Wah, ini berarti sudah kan ya teorinya ini. Yeah. Jadi untuk asesmen atau penilaian itu adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan maupun hasil belajar murid. Yeah. Jadi sudah berganti dengan kata murid. Jadi yang dulu kan peserta didik, sekarang semua dokumennya diganti dengan kata murid. Gitu. Jadi setelah pembelajaran mendalam ini yang awalnya dokumennya dengan itu peserta didik, maka diganti dengan murid. Untuk panduan penilaiannya kita pakai Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Kemudian untuk prinsip asesmennya dalam pembelajaran mendalam itu ada tiga prinsip pada asesmen pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama adalah berkeadilan. Jadi tidak melihat background atau latar belakang murid, semuanya kita nilai secara adil. Kemudian prinsip yang kedua adalah objektif. Jadi sesuai informasi fakta yang kita dapatkan pada saat pembelajaran, itu namanya objektif. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah edukatif. Jadi penilaian itu hasilnya akan kita gunakan sebagai umpan balik atau perbaikan pembelajaran kita. Kemudian untuk asesmen pada pembelajaran mendalam itu lebih mencondongkan untuk asesmen formatif, ya. Jadi untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, sehingga pada level pembelajaran mendalam yang mempertimbangkan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian asesmen pada pembelajaran mendalam itu mencakup 3 hal ya, yang saat kita melaksanakan asesmen itu kita harus menilai dari aspek pengetahuannya, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Jadi pada asesmen pembelajaran mendalam sebaiknya kita menilai dari 3 aspek itu ya. Jadi aspek pengetahuan atau kognitif siswa, kemudian sikapnya maupun keterampilan. Nah, pada pembelajaran mendalam jenis
asesmen ada dua ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama adalah asesmen formatif, tadi yang sudah jenengan jawab, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, asesmen formatif ini jenisnya ada dua, dapat kita laksanakan di awal pembelajaran, berarti namanya asesmen awal. Okay. Jadi di pelatihan kemarin sudah dibilang bahwasanya asesmen diagnostik itu sudah tidak ada, jadi diganti dengan asesmen awal. Okay. Asesmen awal itu tadi apa? Asesmen itu tadi asesmen awal berasal atau asalnya adalah jenisnya dari asesmen formatif. Kemudian asesmen formatif jenis yang kedua adalah asesmen di dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran kita bisa mengadakan asesmen formatif. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu Guru. Jadi kata-kata asesmen diagnostik itu sudah berganti dengan asesmen awal. Jadi yang di atas ini. Kemudian yang jenis kedua adalah asesmen sumatif, di mana asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi asesmen sumatif ini kita selenggarakan setelah kita melaksanakan pembelajaran untuk satu bab atau satu lingkup materi, baru kita laksanakan. Itu namanya asesmen sumatif. Jadi memang pelaksanaannya di akhir lingkup materi atau bab yang sudah kita sampaikan. Kalau satu bab itu kita selesaikan dengan 4 pertemuan, maka pertemuan 1, 2, 3, 4, pertemuan keempat itu yang kita laksanakan sebagai asesmen sumatif. Kalau kita laksanakan asesmen pada pertemuan 1, 2, 3, maka itu masuknya asesmen formatif. Berarti sudah paham. Lanjut. Asesmen dalam pembelajaran mendalam itu pada intinya ini ya, untuk penekanannya adalah untuk bagian pertama adalah autentik. Autentik ini pada intinya adalah asesmen ini bersifat kontekstual, langsung kalau bisa itu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi itu lebih autentik. Kemudian holistik adalah tadi menyeluruh penilaiannya baik dari sikap, keterampilan maupun pengetahuan yang menyeluruh. Nah, lebih jelasnya dalam diagram ini kita bisa lebih memahami, punya gambaran kembali tentang asesmen pada pembelajaran mendalam. Jadi jenisnya ada dua ya. Yang pertama asesmen formatif sama asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif kalau kita bagi dari segi fungsinya, yang pertama adalah asesmen S learning. Jadi kata S learning. Yang kedua adalah asesmen for learning. Nah, kalau asesmen S learning fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Jadi contohnya bisa kita pakai jurnal reflektif, kemudian bisa pakai self assessment atau penilaian diri, atau peer assessment, lembar checklist kemajuan belajar dan seterusnya. Itu tujuannya untuk refleksi diri ya. Kemudian assessment for learning itu tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, contohnya bisa kita pakai peta konsep, umpan balik formatif maupun observasi. Nah, selanjutnya penilaian atau asesmen sumatifnya itu asesmen of learning. Kalau dari fungsinya, asesmen of learning itu berarti untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Nah, untuk yang sumatif kan kita laksanakan di akhir bab atau lingkup materi, itu tidak melulu harus tes tulis ya Bapak Ibu. Jadi bisa juga contohnya adalah tes lisan ya. Jadi kalau mapel kebahasaan dengan bisa juga pakai tes lisan bentuknya, atau bentuk yang laporan, atau juga bisa kita laksanakan
menyesuaikan materi Bapak Ibu. Nah, kemudian teknik asesmen yang lain ada banyak ya. Jadi mulai dari observasi, proyek, tes lisan, kinerja saat siswa atau murid kita ajak untuk bereksperimen atau praktikum, maka kita bisa pakai teknik asesmen kinerja, menilai kinerja mereka. Ada tes tulis, ada penugasan kalau kita memberikan tugas. Kemudian ada teknik asesmen penilaian diri yang tadi untuk formatifnya. Penilaian antar teman juga bisa kita gunakan untuk asesmen formatif, dan portofolio. Portofolio juga bisa kita gunakan tadi ya untuk asesmen sumatif, bisa portofolio. Kemudian teknik umpan balik saat kita melaksanakan asesmen formatif. Teknik umpan balik bisa terdiri dari 5. Yang pertama adalah klarifikasi. Jadi kita selalu mengajukan pertanyaan klarifikasi saat pembelajaran. Kemudian kita berikan komentar atau kekuatan selama pembelajaran itu. Jadi ketika siswa mengungkapkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya, kita berikan komentar. Nah, itu juga contoh dari umpan balik. Kemudian kita bisa juga berikan komentar yang dengan cenderung memperhatikan perhatian. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan saran, dan yang paling atas adalah kita memberikan apresiasi. Selalu memberikan apresiasi kepada siswa yang mau mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, nah, bagaimana kita menyusun soal untuk asesmen pembelajaran? Kita mengacu pada ini ya, taksonomi yang sudah kita gunakan. Jenengan bisa pakai dari standar taksonomi Bloom maupun taksonomi Solo. Solo, tulisannya Solo. Ya, jadi kita nah ini saat kita melaksanakan pembelajaran mendalam, kita melaksanakan 3 ini ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kalau kita membuat soal untuk level yang merefleksi, maka ini setara dengan mencipta dan mengevaluasi pada taksonomi Bloom. Jadi setara selevel. Jadi kalau mencipta itu sudah C5, mencipta C6 gitu, sama mengevaluasi C5 kalau di taksonomi Bloom. Berarti kalau kita membuat soal di level C5 dan C6 itu sama, sudah satu level dengan merefleksi pada pembelajaran mendalam. Begitu pula kalau kita di taksonomi Bloom itu ada menganalisis sama menerapkan, berarti C3 dan C4 itu selevel dengan mengaplikasi. Nah, untuk yang paling dasar itu adalah memahami, itu satu level dengan mengingat dan memahami. Pada taksonomi Bloom C1 dan C2 gitu. Jadi panduannya ketika kita menyusun soal, kita melihat dari kesetaraan level ini. Jadi taksonomi Bloom kita lihat kesetaraan levelnya dengan pembelajaran mendalam melalui tabel ini akan lebih jelas. Kemudian kita lihat lagi, nah ini. Jadi untuk tabel yang barusan tadi itu sama dengan saat kita menilai pada ranah kognitif, ya. Jadi kita menilai ranah kognitif pakainya tabel yang barusan tadi. Jadi kita melihat satu level dari pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kita melihat dari taksonomi Bloom levelnya itu tadi. Untuk contoh pembelajaran mendalam pada ranah afektif dan psikomotorik. Ya, tadi kan yang untuk aspek kognitif. Sekarang kalau kita menilai yang aspek afektif, berarti yang sikap ya, sama psikomotorik, berarti yang keterampilan. Nah, ini bisa kita dengan cara
untuk yang afektif, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Jadi contoh kita untuk mengambil nilai sikap atau afektif bisa dengan contoh kegiatan kita ajak diskusi, kemudian kita minta murid untuk menuliskan refleksi pada lembaga itu. Terus bagaimana kita menilai yang aspek psikomotorik atau keterampilannya? Nah, di sini dicontohkan peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata, seperti simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat. Nah, ya, jadi untuk menilai dari aspek keterampilan bisa dalam bentuk seperti itu. Kita ajak simulasi jual beli, kemudian kalau di aspek pelajaran kebahasaan kita ajak simulasi debat, seperti itu bisa juga. Maka selama kegiatan itu, simulasi tersebut, kita bisa menilai aspek psikomotoriknya atau keterampilannya. Nah, begitu presentasi dari saya, penyampaian apa yang saya dapatkan di pelatihan pembelajaran mendalam kemarin, khususnya tentang asesmen. Jadi asesmen ini di pembelajaran mendalam memang ditaruh di awal dulu sebelum kita merencanakan pembelajaran. Selanjutnya untuk perencanaan pembelajaran akan disampaikan oleh Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak Ibu belajar tentang growth mindset dan asesmen plan pembelajaran, sekarang kita belajar tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah Bapak Ibu pelajari ya. Sudah diajarkan. Lupa. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mendapat pelatihan belajar mendalam. Sebelum ketemu Fanya, coba Pak Sis, prinsip pembelajaran mendalam apa saja Pak Sis? Kemarin sudah dihafal terus ini. Prinsip pembelajaran itu Pak Sis. BBM, singkatannya BBM. Apa saja Pak Sis? Bersaudara, bermanfaat, dan menggembirakan. Prinsip dalam pembelajaran mendalam ini ada prinsip pembelajaran dan ada pengalaman pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada 3, disingkat BBM, berkesadaran atau mindful learning. Terus yang kedua, bermakna atau meaningful learning, dan yang ketiga, menggembirakan atau joyful learning. Dalam merencanakan pembelajaran mendalam ini ada 4 tahap yang perlu diperhatikan untuk membuat perangkat pembelajaran mendalam. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang keempat, asesmen. Yang ketiga, pengalaman belajar.
Yang keempat asesmen. Mbak Titi tidak ngantuk. Oke. Yang pertama identifikasi. Nah, sebelum kita merencanakan, yang pertama kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi ini meliputi mengidentifikasi kesiapan murid. Tadi bisa dengan melalui asesmen awal. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Nah, kita materi pelajaran kita apakah keterampilan atau apakah harus menghafal, itu bagaimana? Mungkin bahasa Indonesia, mungkin materinya lebih ke apa Putri? Pemahaman. Nanti kita menggunakan strategi yang bagaimana. Nah, yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Hafal semua Bapak Ibu? 8 profil lulusan. Semoga hafal. Ada 8 profil lulusan. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, kewargaan. Kalau kemarin kewarganegaraan, sekarang kewargaan ya. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, yang kedelapan terakhir, komunikasi. Pinter. Setelah kita melakukan identifikasi, yang berikutnya yang kedua adalah ini. Yang kedua, mendesain, desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa kita ambil dari CP, capaian pembelajaran. Sudah ada CP terbaru ya. Setelah menentukan, untuk tujuan pembelajaran ini diharapkan bisa memenuhi kaidah ABCD. Melalui titik-titik murid dapat dengan titik kaidah ABCD ya. Kemudian berikutnya menentukan kerangka pembelajaran. Ini ada 4 kerangka pembelajaran. Ini Pak Sis juga menghafal teman-teman. Kerangka pembelajaran diantaranya adalah praktek pedagogis. Dan yang kedua, kemitraan pembelajaran. Berikutnya, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Masih sudah ya. Terus ini ya, untuk desain pembelajaran ya, praktek. Yang pertama, praktek pedagogis. Ini bisa dengan memilih model atau strategi model pembelajaran. Apakah mau dengan proyek berbasis proyek, pembelajaran inquiry, tergantung materi Bapak Ibu. Dan yang kedua, kemitraan pembelajaran. Ini melibatkan berbagai pihak, bisa dengan lintas guru, lintas mapel, bisa juga dengan lintas bidang-bidang yang lain, mentoring atau kunjungan lapangan. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Ini lingkungan pembelajaran bisa di kelas, bisa di luar kelas, bisa juga lingkungan virtual. Dan yang keempat, pemanfaatan digital. Ini bisa menggunakan teknologi seperti e-learning. Seperti kita di SMP kita, karena murid tidak boleh menggunakan HP, kita bisa terus pemanfaatan digitalnya terus apa? Kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan LCD juga, termasuk memanfaatkan digital. Dan Bundeng sering ke ruang media, itu juga pemanfaatan digital. Ya. Di sini juga pemanfaatan digital. Berikutnya. Dan yang ketiga, pengalaman belajar. Ini dengan cara merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran BPN tadi ya, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan, prinsip pengalaman belajar tadi. Yang berikutnya, mendeskripsikan pengalaman belajar dengan 3M. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi.
Ini prinsip pembelajaran mendalam, ibu kesadaran, bermakna dan menggembirakan, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini yang perlu dikerahkan dalam di perencanaan pembelajaran, desain perencanaan pembelajaran ya. Ada yang pertama memahami di sini dengan pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian untuk yang mengaplikasi di sini berupa pendalaman pengetahuan. Nanti contohnya yang berikutnya merefleksi berupa regulasi diri. Memahami di sini ini tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep-konsep materi yang akan dipelajari. Dan untuk mengaplikasi di sini murid bisa menghubungkan ide-ide, bisa menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah yang diberikan guru nanti. Dan merefleksi di sini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Ini nanti peserta didik bisa memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru dari permasalahan sebelumnya. Yang keempat adalah asesmen. Tadi sudah disampaikan Pak Abdul Gohar, ada 3 asesmen. Asesmen awal pembelajaran atau asesmen as learning, asesmen pada proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan yang ketiga asesmen akhir pembelajaran, asesmen of learning. Ini tampilan untuk rancangan pembelajaran. Ini komponen minimum ya. Minimum komponen minimal harus ada. Yang pertama identifikasi. Ini identifikasi di sini bisa langsung profil lulusan. Silakan. Apakah harus ditampilkan semua profil lulusan? Tidak. Bisa. Apakah bisa satu saja? Bisa. Oke. Kemudian untuk desain pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran dan ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran tadi ada 4: praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Tujuan pembelajaran tadi harus sesuai CP dan dibiasakan menggunakan kaidah ABCD dan praktek pedagogis dan pengalaman belajar tadi ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian asesmen pembelajaran, tuliskan kita 3 asesmen tadi diharapkan ada semua. Dan ini contoh yang lebih lengkap. Identifikasi ini yang lebih lengkap. Ini ada peserta didiknya, bagaimana desain karakteristiknya, kesiapan belajarnya, kemudian materi pelajarannya, tuliskan materinya apa yang akan dipelajari, kemudian dimensi profil lulusan. Itu untuk identifikasi. Dan untuk desain pembelajaran sama. Ini kalau tadi hanya tujuan dan kerangka pembelajaran, ini ada CP dan ditambah CP dan ditambah lintas disiplin ilmu. Tahu bedanya tadi ya? Opsional. Yang CP dan lintas disiplin ini opsional. Yang harus ada adalah tujuan dan kerangka pembelajaran. Dan pengalaman belajar sama seperti tadi, asesmen pembelajaran. Jelas.
Coba, ini ada lagu dari Pak Susilo ya. Mungkin Pak Susilo bisa bantu. 8 profil lulusan. Ayo Pak Susilo dibantu. Ini nadanya pakai nada balengku. Sedapnya. Ini kan sudah diajarkan ke anak-anak gitu. Murid nanti murid bisa diajari, diingatkan kembali. Bisa. Itu yang samping itu loh, bisa. Tapi itu ya. Banter no lagu itu. Karena musik itu tutup guys. Orang bercolok. Mari kita kenali. Bapak Ibu bisa Balean. Lihat sampingnya ini sama. Bela Mas Bro. dari belakang ditumbuhan. Bisa berdiri. Ya, lanjut terus. Terima kasih karena waktu sudah selesai. Terima kasih atas karena waktu
yang diberikan ke kami sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.